Seperti pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dari itu, sebagai seorang guru, tugas kita adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan masing-masing murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kodratnya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan model prasmanan pada materi advertisement di kelas 9. Bahasa Inggris adalah pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar murid yang ada di sekolah saya, yakni SMP Negeri 2 Dulupi. Hal ini terbukti ketika pembelajaran berlangsung, banyak di antara mereka yang motivasi belajarnya kurang. Mereka terlihat asyik main sendiri, ngobrol bersama teman-temannya ketika minta untuk diskusi. Sehingga ini menyebabkan hasil asesmen akhir pembelajarannya belum memenuhi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Menyikapi situasi ini, akhirnya saya melakukan penelusuran. Ternyata mereka ini tidak pernah mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Di samping itu, pembelajaran yang saya berikan ternyata kurang menarik. Saya juga cenderung menyeragamkan semua murid untuk mengikuti apa yang saya mau. Untuk melaksanakan pembelajaran seperti ini memang tidak mudah. Saya juga mengalami beberapa kendala. Seperti pada pelaksanaan asesmen awal pembelajaran, itu saya rasa agak rumit karena banyak berkas yang harus saya siapkan. Seperti soal asesmen awal, rubrik penilaian, analisis hasil, dan juga pemetaan murid. Kemudian banyaknya konten dan sumber belajar yang harus saya siapkan terlebih dahulu karena praktik ini menggunakan strategi diferensiasi konten. Meskipun demikian, saya tetap optimis untuk bisa melewati semua kendala tersebut demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Praktik baik pembelajaran yang saya lakukan ini dimulai dengan membuka kelas dengan hangat dan membuat kesepakatan kelas dengan murid. Kemudian saya lanjutkan dengan memberikan pertanyaan pemantik. Masuk pada kegiatan pertama, saya tampilkan beberapa gambar advertisement yang disertai dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris advertisement. Saya memberikan contoh gerakan yang disesuaikan dengan kalimat advertisement-nya. Nah, seperti ini saya praktekkan gerakannya, kemudian anak-anak mengikuti. Nah, hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Kegiatan ini memudahkan murid mengingat kalimat advertisement dalam bahasa Inggris, sekaligus mereka juga paham artinya. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan runner and writer, di mana dilakukan secara berpasangan. Nah, tugas si runner ini adalah berlari keliling kelas untuk mencari advertisement yang telah saya sebar. Nah, setelah ditemukan, runner menyampaikan kalimat advertisement pada si writer dengan gerakan seperti yang telah dicontohkan. Pada kegiatan ini, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajar, yakni visual dan kinestetik adalah si runner, sedangkan writer itu adalah anak auditori. Selanjutnya, pada kegiatan ketiga, guru meminta semua murid untuk memilih advertisement yang diminati yang telah disebar di kelas. Setelah memilih, murid yang mendapatkan advertisement sama, ia akan berada dalam satu kelompok untuk memecahkan soal LKPD. Dalam proses belajarnya, guru telah menyediakan meja prasmanan yang berisi menu-menu belajar dengan 3 gaya belajar seperti video, artikel materi dalam bentuk QR code, handout materi, contoh-contoh advertisement, dan juga buku. Para murid bebas memilih bahan belajar tersebut sesuai dengan minatnya. Setelah diskusi dengan memanfaatkan media belajar yang beragam, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Sementara itu, kelompok lain melakukan penilaian terhadap kelompok yang tampil dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disiapkan oleh guru. Melalui kegiatan belajar ini, saya menyadari murid dengan beragam gaya belajar bisa bebas menikmati aktivitas pembelajaran
dengan beragam bahan ajar yang telah saya siapkan, baik berupa aktivitas-aktivitas maupun konten pembelajaran yang tersedia pada meja prasmanan. Pengelompokan murid pun tidak kaku berdasarkan gaya belajar visual, kinestetik, auditorik, ataupun dikelompokkan berdasarkan high, middle, low. Dari praktik yang saya lakukan terbukti bahwa murid yang hasil tes awalnya kinestetik ternyata dia juga lebih nyaman belajar dengan menggunakan video. Murid-murid juga sangat antusias mengikuti setiap proses pembelajaran. Mereka aktif menyampaikan pendapat selama diskusi berlangsung. Sudah tidak lagi malas-malasan juga, karena banyak beragam aktivitas dan konten belajar yang menarik dan tentunya sesuai kebutuhan belajarnya. Hasil asesmen akhirnya pun menunjukkan sudah memenuhi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Tentu, ini menjadi daya tarik bagi para murid, pada khususnya rekan guru di sekolah dan juga kepala sekolah. Saya bersemangat belajar bahasa Inggris bersama Ibu Evi karena banyak kegiatan dan bahan belajar yang membantu saya untuk memahami materi. Memperagakan advertisement dengan gerakan sangat membantu saya untuk memahami arti dari kalimat bahasa Inggris. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari praktik baik ini adalah bahwa setiap anak berhak berhasil dalam pembelajaran yang dilakukan. Mereka perlu direspon kebutuhan belajarnya melalui berbagai macam asesmen dan pendekatan. Tugas guru menyediakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara maksimal. Sehingga dalam proses belajarnya mereka bisa merasa selamat dan bahagia.